Utus Banggai, Saluan, Kak Balanta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya utus-utusku Bibino, Utus Banggai, Saluan, Kak Balanta. Burung lain sama adalah pusaka Raja Tongkotika kepada putrinya, Mapang. Lain sama memiliki keistimewaan karena setiap hari membawakan pemiliknya ikan yang ditangkapnya dari laut. Burung inilah yang kemudian menjadi pemicu perseteruan dua bersaudara, yang kemudian menjadi penyebab runtuhnya Kerajaan Tongkotika. Bagaimana kisahnya? Saksikanlah. Pengawal, panggillah kedua anakku, Mapang dan Lalubadi, untuk menghadapku malam ini. Baik, Tuanku Paduka Raja. Wahai anakku, hiduplah kalian dengan rukun dan nikmatilah fasilitas kerajaan ini. Aku berikan kalian berdua pusaka. Kau Mapang, akan aku berikan pusaka burung lain sama. Sedangkan kau Lalubadi, sebagai putra mahkota, akan aku berikan pusaka Anoa. Kalian harus menjaga pusaka itu dengan baik. Jika kalian merusak pusaka itu, sama artinya kalian tidak menjaga amanahku. Baik, Ayahanda, akan aku jaga pusaka pemberian Ayahanda. Begitu juga denganku, Ayahanda. Aku akan menjaga pemberian Ayahanda seperti aku menjaga diriku sendiri. Setelah Wirawe, Raja Tongkotika wafat, tahta kerajaan digantikan oleh putra mahkota, yaitu Lalubadi. Lalubadi terkenal dengan raja yang sangat dermawan dan sering mengundang raja kerajaan lainnya. Kandaku Mapang, bolehkah besok aku meminjam burung yang sama milikmu? Untuk apa engkau meminjam burung lain sama dindaku Lalubadi? Tidak untuk apa-apa. Bukankah burung lain sama adalah pusaka yang diberikan Ayahanda kepadaku? Aku tahu itu, tapi aku hanya ingin meminjamnya saja. Atau kau tidak meminjamkan aku burung lain sama? Bawalah, tapi jagalah burung lain sama milikku, sebagaimana aku menjaganya. Karena itu adalah pusaka peninggalan orang tua kita. Baiklah, aku akan menjaganya. Lain sama, besok pergilah engkau ke laut. Tangkaplah ikan yang besar dan enak untukku. Aku akan menjamu tamu-tamu kehormatanku. Jangan kau buat malu diriku. Kampanye, ayo dong. Lain sama, kau memang tidak berguna. Bukankah aku memerintahkanmu untuk membawa ikan besar? Tunggu
Sama, kau telah mempermainkan raja. Daunan nama ya Lain Sama. Rasakan ini, Lain Sama tak berguna. Usai melaksanakan pesta, Papa kemudian mempertanyakan perihal burung miliknya. Andaku, mana burung Lain Samaku? Ada di dalam sangkar. Mengapa aku tak pernah melihatnya? Apakah dia baik-baik saja? Ambillah sendiri di belakang. Aku mengurungnya dalam sangkar. Baiklah, aku akan mengambil Lain Samaku. Lalu Gani, nungapale manu-manuku. Lalu Gani, apa yang telah kau perbuat terhadap Lain Samaku? Tuan Raja Lalu Gani. Lain Sama tak berguna, tak tahu diri. Aku artinya mengulon ate. Mengapa kau tega menyakiti burung Lain Samaku? Lalu Gani, Kalau perlu, aku membunuhnya sekalian. oh kutararumu yanuku. Raja Lalu Gani yang terhormat, kau sungguh keterlaluan. Aku tidak akan memaafkanmu. Apa yang dapat kau banggakan dari burung yang tak berguna itu? Tutup mulutmu Lalu Gani. Kau telah menyakiti pusaka raja, pusaka ayahanda. Kau sudah keterlaluan. Kau sudah melewati batas. Aku tidak akan terima itu, Raja Lalu Gani. Pepea bagian, terhunduk Lalu Gani. Papa terluka dan sakit hati menyimpan dendam kepada Lalu Gani dan memutuskan untuk menuju Manggani. Maaf Paduka Raja, saya datang ke sini mempunyai maksud dan tujuan. Siapakah gerangan Adinda ini? Namaku Mapang. Aku berasal dari kerajaan Tompotika, salah satu rakyat kerajaan Tompotika. Katakan Adinda, adakah yang dapat kami bantu? Aku ingin membalaskan dendamku kepada saudaraku, Raja Lalu Gani, Raja Kerajaan Tompotika. Apa gerangan yang terjadi? Raja Lalu Gani telah menyakiti pusaka ayahku. Aku tidak terima. Indahku Mapang, bagaimanapun juga itu adalah saudaramu. Tapi, maaf Tuan Raja, hatiku sakit atas semua yang telah dilakukan oleh Raja Tompotika. Baiklah, kami akan membantumu. Aku ingin memerangi kerajaan Tompotika. Aku ingin melawan Raja Lalu Gani yang telah semena-mena terhadap pusaka peninggalan Raja ayah kami. Itu sama artinya Raja Lalu Gani tidak menghargai pesan ayahanda. Aku menyatakan perang kepada mereka. Tapi kerajaan Tompotika kerajaan yang kuat. Kita tak mungkin akan mengalahkannya. Pergilah kau meminta bantuan prajurit kepada kerajaan lain. Baiklah, saya akan menemui Raja Ternate dan Gorontalo. Dengan bala bantuan pasukan perang, terjadilah perang terbuka. Perang saudara antara kakak beradik. Maaf Tuan Putri, aku akan melaporkan kerajaan Tompotika tak dapat dikalahkan. Mereka sangat kuat. Ada satu kekuatan yang harus kita lumpuhkan. Apa itu Tuan Putri? Kami harus tahu itu agar kita mudah melumpuhkan kerajaan Tompotika. Satu-satunya cara untuk mengalahkan mereka adalah kita harus bisa menembus benteng pertahanan kerajaan Tompotika. Baik,
akan saya atur strategi penyerangan. Akhirnya, pasukan perang menembus benteng pertahanan kerajaan Tompotika. Raja Lalugani terbunuh. Kerajaan Tompotika yang berjaya selama beberapa abad terkubur bersama-sama dengan tewasnya Raja Lalugani. Rakyat dari kerajaan Tompotika yang selamat melarikan diri dan bersembunyi. Sisanya yang tertinggal bersama dengan bangsawan kerajaan kemudian bersatu dan turun mendiami lembah Masama, yang kemudian keturunannya disebut sebagai suku Andio. Marisama akhirnya menjadi nama kecamatan Masama, yang kini hidup rukun dan damai, dan dengan terbuka menerima kedatangan Bugis, Jawa, Bali, dan etnis lainnya. Undulan Manau menempuh Tompotika Nobira. Tuali pelajaran wa anto bibi no. Kami libu Anjio, libu Masama, Paat Kinonoa Mami, Anu Miu libu Bugis, Bali, Jawa, Kak bibi no menutumopa itanok Mami, Tanok Masama. Umbok kita masa angu, ulang wakon tanok to singkat-singkat, Tanok Masama kan tubuh anto. Drama persembahan dari Kecamatan Masama dengan judul Lain Sama dengan para pemain sebagai Bapak Husnul Walaga, sebagai Lalugani, Ihlal Ande sebagai Raja Wiyawe, Sutrisno Sipada sebagai Raja Banggai, Putra Warisi sebagai Kosano, Etuan Agus Riyadi sebagai Bawang Raja, Jogitra Sipada dan Hikmal Akbar sebagai Dayang Raja, Nadila Kaisa Tokalang dan Naura Alida Mani sebagai Komandan Perang, Aldi Anggo sebagai prajurit, Firman Daud, Pembaca Sinopsis, Radiola Tulahma, editor dan penata musik, Andi Kermawan, penulis naskah, Norma Anggo. Terima kasih.